Tuhan, shalom. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan atas segala yang baik yang Tuhan sudah karuniakan, anugerahkan di dalam setiap kehidupan kita. Bukti nyata pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara dan saya ada di rumah Tuhan. Kita sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Terlebih kita akan mendengarkan isi hati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Perkenalkan Bapak Ibu Saudara, nama saya Rian Madunde. Saya melayani di Pulau Sumba, ya tepatnya di Desa Waisumar. Dan saya sudah menikah dan keluarga kami sudah dikaruniai 2 orang anak. Dan saya juga dosen di salah satu sekolah tinggi teologi di Malang. Nah, itu saja perkenalan dari saya pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama akan menerima dan menyelidiki kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, kuasa Injil mengubah keluarga. Nanti di ibadah kedua kita akan berbicara tentang bagaimana harusnya tema yang saya sudah persiapkan ketika diberikan oleh staf. Saya ingin berbicara tentang menyelamatkan generasi, tetapi kemarin dalam persiapan saya dalam perenungan, tapi hanya ibadah yang kedua, temanya itu Tuhan taruh dalam hati saya sangat kuat berbicara. Ibadah kedua saya ingin berbicara bagaimana kuasa Injil mengubah keluarga, mewariskan iman. Nanti ibadah ketiga bagaimana kuasa Injil mengubah keluarga, itu mendatangkan shalom. Dan yang ibadah terakhir, kuasa Injil mengubah keluarga, memerdekakan dari penderitaan. Jadi setiap ibadah berkat Tuhan itu berbeda Bapak Ibu Saudara. Karena yang datang pasti pergumulannya beda. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara di tempat ini ke depan mau 5 kali ibadah pun pasti saya khotbah 5 tema berbeda. Mau 7 khotbah yang berbeda Bapak Ibu Saudara ya. Supaya Bapak Ibu Saudara yang datang menerima jawaban-jawaban yang khusus spesifik daripada Tuhan. Mari buka Alkitab kita masing-masing di dalam Injil Matius. Pasalnya yang pertama ayat 18 sampai 23, yang sudah dapat bisa langsung bangkit berdiri. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini secara bersama-sama ya. Saya ayat 18, Bapak Ibu Saudara ayat 19, nanti ayatnya yang ke-23 kita baca bersama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Matius pasal pertama ayat 18 firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya bantu jemaat Tuhan dalam teks aslinya yang matanya masih sehat ya bisa menyimak. Tetapi Bapak Ibu Saudara bisa mendengar setiap penekanan dalam teks asli firman Tuhan. Ayat 18, dan kelahiran Yesus Kristus adalah dengan cara ini. Maria ibunya dipertunangkan kepada Yusuf sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ia menemukan sedang mengandung dari Roh Kudus. Tetapi Yusuf suaminya seorang yang bijaksana dan selagi tidak mau menghina istrinya di depan umum seperti perempuan yang berzina, ia berencana menceraikannya secara rahasia. Kemudian ia sedang mempertimbangkan rencana itu. Lihatlah, malaikat Tuhan melalui mimpi ditampakkan kepadanya sambil berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut untuk mengambil Maria istrimu itu.
Sebab yang sedang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dan ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan memanggil namanya Yesus. Sebab ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Dan seluruh hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan oleh Tuhan melalui perkataan Nabi itu. Lihatlah, seorang anak perawan itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan memanggil namanya Immanuel, yang diartikan adalah Allah beserta kita. Berbahagialah semua kita yang menerima firman Tuhan dengan rela hati. Kemudian Bapak Ibu Saudara, setelah ibadah di tempat ini terus merenungkan setiap kebenaran. Dan oleh kuat kuasa Roh Kudus, kebenaran itu diteguhkan dalam kehidupan kita. Dan kita menjadi pelaku kebenaran yang menyukakan hati Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara kita berbicara tentang perubahan. Ya jangan salah Bapak Ibu Saudara, bukan perpuluhan, perubahan. Katakan perubahan. Nah perubahan kira-kira apa yang sebenarnya ingin dituju, ingin digapai oleh seseorang ketika dia menginginkan sebuah perubahan di dalam kehidupannya. Seperti mungkin ada ibu-ibu yang hadir pagi hari ini, kalau datang gereja, alisnya itu ada yang dibikin lancip, ada yang bikin 45 derajat, 30 derajat. Tujuannya apa Bapak Ibu Saudara ya? Tujuannya untuk supaya terlihat lebih baik. Ya tidak peduli orang mau katakan cantik gak cantik, yang penting saya merasa baik Bapak Ibu Saudara ya. Karena perubahan yang kita inginkan, yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, tujuannya itu satu, agar supaya hidup semakin lebih baik. Itu tujuan perubahan. Enggak ada orang mau berubah, tetapi untuk agar supaya hidupnya lebih tidak baik atau hidupnya menjadi lebih susah atau lebih sulit. Sehingga karena ada satu kehidupan yang lebih baik, yang ingin Bapak Ibu Saudara dan saya gapai, maka perubahan itu diperlukan. Tetapi persoalannya di sini Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menginginkan perubahan dengan tujuan hidup yang lebih baik, menjadi pertanyaan bagi kita semua pagi hari ini, apakah mungkin sesuatu yang tidak baik dapat menghasilkan yang baik? Mungkin enggak Bapak Ibu Saudara? Sesuatu yang tidak baik namun bisa menghasilkan yang baik. Kalau ternyata tidak mungkin pertanyaan ini kita sepakat untuk menjawabnya, oh enggak mungkin. Sesuatu yang tidak baik pasti menghasilkan hal yang tidak baik. Kalau kita setuju dengan pertanyaan ini bahwa tidak mungkin, maka kabar selanjutnya yang Bapak Ibu Saudara perlu sadari, tidak ada satupun kita yang hadir pagi hari ini itu orang baik. Siapa yang mau katakan dia orang baik? Ada yang mau mengaku pagi hari ini, oh saya orang baik Pak Rian. Sejak lahir saya itu lurus-lurus. Saya itu selalu melakukan kebaikan. Saya ini sangat baik dalam kehidupan kita. Kalau kita mengatakan hal itu, Alkitab itu salah Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Jelas sekali Alkitab bilang, jangankan berbicara kebenaran, sesungguhnya tidak ada manusia yang baik. Karena buktinya sejak manusia jatuh ke dalam dosa, apapun yang manusia lakukan, apapun yang manusia inginkan, itu kecenderungannya kepada kejahatan. Sejak keluar dari Taman Eden, baru generasi pertama sudah terjadi apa Bapak Saudara? Pembunuhan. Banyak tokoh-tokoh Alkitab hebat dalam pelayanan, tetapi tidak ada dari mereka yang benar-benar dapat menjalankan kehidupannya dengan baik. Bahkan Daud sangat terkenal dengan pujian mazmurnya, penyembahannya kepada Tuhan. Hubungannya secara pribadi, apakah Daud menjalankan kehidupan yang baik? Tidak baik Bapak Ibu Saudara. Murid-murid, kemana mereka? Ketika Yesus ditangkap dan hendak disalibkan, tidak ada satupun dari mereka yang ada di samping Yesus. Itulah sebabnya kita perlu mengatakan pada kesempatan pagi hari ini, kalau kita tahu kita ini tidak baik, apa yang Bapak Ibu Saudara perlu renungkan, perlu kejar di dalam kehidupan ini, agar supaya ada satu perubahan di dalam kehidupan kita, sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang baik.
Ketika kuasa Injil mengubahkan keluarga Bapak Ibu Saudara akan merasakan ada satu perubahan, bukan sekedar yang baik, tetapi kita melakukan yang benar. Dan bahkan bukti-bukti sederhana, kita itu sering melakukan yang tidak baik. Padahal sudah berusaha mengerjakan yang baik, hasilnya pasti tidak baik. Contoh kalau di rumah, kita punya anak-anak. Kita ajar supaya dia belajar, dia membaca. Ya mungkin kita jadi orang tua yang cukup keras. Ayo belajar. Tetapi ketika anak kita merasa tidak nyaman, padahal niat Bapak Ibu Saudara dan saya baik, betul? Mau didik anak kita. Tetapi kadang di pandangan anak kita dibilang apa? Kita tidak baik, papa jahat, mama jahat, mama tidak baik. Itulah yang menunjukkan, bahkan bukti-bukti sederhana yang dapat kita temukan, bahwa sesungguhnya sulit bagi kita untuk melakukan yang baik. Dan setiap keluarga itu selalu gagal berubah menjadi lebih baik dari hari kesehariannya. Gagal Bapak Ibu Saudara. Kita bahkan mungkin sudah berkomitmen, suami tidak akan menyakiti hati istri. Istri tidak akan memberontak kepada suami. Orang tua akan mengasihi anak-anak. Anak-anak akan tunduk taat kepada orang tua. Tetapi yang terjadi apa? Berapa banyak bapak-bapak bikin sakit hati mama-mama di tempat ini. Bapak-bapak bikin sakit hati ibu-ibu. Sudah nikah sekian tahun, tetapi setiap ulang tahun lupa tanggal hari ulang tahun istrinya. Bahkan sebaliknya, istri lupa apa yang menjadi kesukaan suaminya. Sudah pulang capek-capek dari kerja, dicuekin dan lain sebagainya. Orang tua sudah kasih fasilitas ke anak-anak. Tetapi yang terjadi apa? Anak-anak tidak hidup sesuai dengan apa yang kita mau. Sehingga kita selalu gagal dalam hidup ini. Berusaha bahkan hanya di taraf untuk melakukan kebaikan. Kebaikan saja kita gagal Bapak Ibu Saudara. Apalagi kita mau kejar yang namanya kebenaran. Apalagi yang kita mau kejar yang namanya kekudusan. Apalagi yang mau kita kejar yang namanya sesuatu yang berkenan di hadapan Allah. Itulah sebabnya karena manusia selalu gagal berubah dalam mengerjakan yang baik. Yesus hadir di tengah-tengah keluarga. Matius pasal yang pertama ayat 18a jelas sekali dikatakan begini. Dan kelahiran Yesus Kristus adalah dengan cara ini. Artinya Yesus tahu keluarga saudara dan saya itu bergumul untuk kebaikan. Itulah sebabnya Allah karena kasih-Nya datang ke dalam dunia, hadir di tengah-tengah keluarga. Artinya keluarga ada di dalam rencana Allah. Keluarga ada di dalam kehendak Allah. Keluarga ada di dalam prioritasnya Allah dalam karya keselamatan. Makanya jangan berpikir kita jadi orang Kristen, jadi keluarga Kristen, bahkan duduk di tempat ini satu kecelakaan sejarah saja. Ini hanya sebuah warisan atau keturunan karena orang tua saya Kristen, maka saya terlahir di dalam keluarga Kristen Bapak Ibu Saudara. Engkau perlu bersyukur kalau engkau hadir pada pagi hari ini. Bahwa ketika engkau ada di dalam keluarga yang benar-benar percaya kepada Yesus, disitulah sebenarnya Tuhan punya rencana untuk mengubahkan setiap keluargamu. Amin. Jadi bukan satu kebetulan. Dan Injil yang adalah kabar baik itu berbicara tentang pribadi Yesus Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau cari standar kebaikan dalam hidup ini, gak usah lihat kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Bahkan pasangan kita pasti pada akhirnya akan tidak sesuai dengan apa yang kita pandang baik. Harusnya suami saya begini, harusnya istri saya begini. Nah kalau kita arahkan pada keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita kecewa dalam menjalani hidup ini. Ya percaya sama saya, gak usah percaya sama Alkitab Bapak Ibu Saudara ya. Apalagi yang sudah senior, sudah menikah sekian lama, coba tanya, pernah gak dia yang kecewa sama suaminya? Pernah gak kecewa sama istrinya? Banyak Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya Injil yang adalah kabar baik itu berbicara tentang pribadi Yesus yang tidak pernah mengecewakan kita. Pribadi Yesus itu yang menjadi teladan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kalau gereja mimbarnya tidak berbicara tentang pribadi Yesus, maka setiap kali firman disampaikan, setiap kali pujian dinaikkan, kalau pusatnya bukan pribadi Yesus,
maka kita sesungguhnya, ya saya katakan agak ekstrim ini, sementara menyembah berhala. Ini sangat tipis Bapak Ibu Saudara. Karena berbicara Injil, fokusnya kepada pribadi Yesus. Apa guna Bapak Ibu Saudara datang pagi hari ini, hanya ingin berbicara tentang kesuksesan. Benar, kesuksesan itu kita semua butuhkan. Tetapi itu bukan berita utama di dalam gereja Tuhan. Engkau harus tahu tentang pribadi Yesus. Itulah sebabnya bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya bisa mengalami perjumpaan secara pribadi, bisa mengenal Yesus yang adalah Tuhan dalam kehidupanmu. Ketika engkau melihat salib, ada hati yang terpesona, ada ungkapan syukur. Kalau engkau kenal pribadi Yesus Bapak Ibu Saudara. Kalau enggak kenal, biasa saja kita datang ibadah ya. Karena hari Minggu saya datang 6:30, saya duduk di samping sini, di sini atau di sini. Ya jadi biasa, pulang sama Bapak Ibu Saudara. Kenal enggak pribadi Yesus? Mengalami enggak secara pribadi perjumpaan dengan Kristus? Tidak pernah. Engkau sesungguhnya tidak menikmati Injil dalam setiap ibadah. Injil kabar baik tentang pribadi Yesus. Injil adalah kabar baik tentang pelayanan Yesus Kristus. Injil berbicara bagaimana Yesus melayani Bapak Ibu Saudara. Apa yang Yesus lakukan? Bagaimana Yesus ketika dia berjalan, ketika dia ada dimanapun, ketika dia duduk, dia makan, dia berbicara. Pelayanan Yesus selalu didasarkan tentang kasih. Yesus selalu menyatakan kasih. Yesus selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, bukan apa yang menjadi kehendaknya di dalam dunia ini. Makanya berapa banyak juga orang Kristen, engkau berdoa, Tuhan berkati saya. Untuk apa engkau diberkati secara melimpah-limpah Bapak Ibu Saudara? Ya supaya bisa beli mobil listrik Pak Rian. Ya kalau cuma itu engkau enggak perlu Yesus. Engkau ke Gunung Kawi bisa Bapak Ibu Saudara. Engkau pasang Singapura 200.000 tembus 4 angka bisa Bapak Ibu Saudara beli mobil listrik. Engkau bikin bisnis yang tipu sana tipu sini bisa Bapak Ibu Saudara. Kalau cuma kejar kaya. Tetapi bagaimana Injil adalah kabar baik. Ketika engkau tahu Yesus itu melayani di dalam dunia ini, engkau pun akan tergerak untuk apa? Melayani sesama, mulai dari dalam keluargamu. Injil adalah kabar baik. Berbicara tentang apa? Ini yang paling penting. Yesus menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Inilah berita yang harus selalu engkau dengar, yang selalu engkau rindukan dalam setiap kesempatan. Ada perjumpaan dengan Kristus. Berbicara tentang keselamatan. Supaya kita sadar dengan kekuatan kita, dengan kebisaan kita, dengan kemampuan kita, itu sesungguhnya tidak dapat menyelamatkan saya dari yang namanya penghukuman dosa. Dan untuk itulah Kristus datang di dalam kehidupan kita. Bagaimana dia hadir secara pribadi, rindu ingin membangun hubungan dengan kita. Dia datang di tengah-tengah keluarga kita, melayani setiap anggota di dalam keluarga kita, agar supaya pun kita bisa melayani orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan yang paling utama, dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Jadi jangan salah, kalau berbicara tentang keselamatan engkau harus baik dulu, engkau harus suci dulu, engkau harus kudus. Tidak. Kristus datang di tengah-tengah keluarga Yusuf dan Maria di saat mereka dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Bisa dibayangkan ada seorang anak muda perempuan yang belum tidur dengan seorang laki-laki, tiba-tiba mengandung Bapak Ibu Saudara. Ya kadang kalau berita Natal kita khotbahkan ini dengan semangat. Luar biasa, Maria mengandung dari Roh Kudus. Padahal Bapak Ibu Saudara, kehadiran Kristus di tengah-tengah keluarga Maria waktu itu sebenarnya membawa masalah yang besar bagi mereka. Kenapa? Tidak mudah ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi mulai dari situ Tuhan mau tunjukkan bahwa masalah sebesar apapun yang dihadapi oleh Maria dan Yusuf oleh keluarganya waktu itu bukan menjadi tolak ukur untuk Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Itulah sebabnya di dalam ayat 18 dan 19 Tuhan itu tidak memerlukan, tidak membutuhkan keluarga yang dipilih Allah untuk menerima anugerah, bukan keluarga yang hebat Bapak Ibu Saudara. Jadi kita jangan minder. Saya bukan keluarga ningrat. Saya bukan keluarga yang terpandang. Saya bukan dari keluarga yang kaya raya. Saya bukan dari keluarga yang berpendidikan tinggi.
tetapi melalui peristiwa kehadiran Injil di tengah-tengah keluarga. Kuasa Injil yang mengubahkan keluarga. Bahwa Tuhan tidak memilih keluarga yang hebat, tetapi keluarga yang taat kepada firman Allah. Artinya tidak ada satupun dari kita yang hadir pagi hari ini yang tidak sanggup untuk diubahkan oleh kuasa Injil. Nah, seringkali kita kurang menyadari hal ini. Sehingga perlu sukses dulu baru bisa jadi berkat. Seringkali kan begitu. Perlu ada mujizat dulu supaya jadi kesaksian. Kadang juga saya heran ya orang-orang Kristen yang dikejar mujizat. Bukan gak boleh, silakan Bapak Ibu Saudara. Tapi seram kalau kita kejar mujizat. Kenapa? Kalau Bapak Ibu Saudara mau punya kesaksian mujizat, itu Bapak Ibu Saudara harus berdoa dulu kena kanker stadium 5 Bapak Ibu Saudara. Supaya bisa ada kesaksian, saya kanker stadium 5. Dokter sudah angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Mujizat terjadi, saya sembuh. Nah itu seringkali kan kita suka kejar-kejar yang begitu. Padahal lewat peristiwa ini, kelahiran Kristus, Tuhan gak perlu keluarga yang hebat. Tetapi adakah di tempat ini, pagi hari ini, keluarga yang mau taat kepada firman Allah. Amin. Satu kali Bapak Ibu Saudara, saya dengan istri saya di satu daerah. Kemudian karena teman saya itu ngomong, Pak Rian, kalau mau cari makan pagi, ada di tempat ini, soto ini terkenal. Nah akhirnya kami pergi, ketika saya pergi makan di tempat itu, pandangan saya itu tercuri Bapak Ibu Saudara. Jadi ada satu tulisan di dinding, ditulis begini, setiap hari Jumat, anak yatim, piatu makan gratis. Terus saya bilang ke istri saya, wah seharusnya kita jangan datang hari ini, kita datang hari Jumat. Istri saya ketawa, iya karena kau anak yatim piatu, dia bilang. Wah kalau saya datang hari Jumat, saya pasti gratis. Istri saya bilang, enak aja kamu gratis, saya tidak. Ya kau berdoa tuh supaya kau jadi yatim, saya bilang. Nah itu Bapak Ibu Saudara, dan tapi kadang saya suka sedih, ini terjadi di bukan Kristen, non-Kristen Bapak Ibu Saudara. Yang punya soto ini non-Kristen. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan, ada satu tempat, seandainya dia itu yang punya soto ini orang Kristen, pasti makan gratisnya nggak Jumat. Hari apa Bapak Ibu Saudara? Minggu pasti. Hari Minggu, anak yatim piatu gratis. Terus dia kasih note lagi, pendeta yang yatim piatu bisa bawa pulang. Saya yakin kalau hari Minggu yang makan di situ pendeta semua Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saudara datang di tempat itu, pendeta, oh ini pasti pendeta yatim, pendeta piatu. Nah itu Bapak Saudara, sebenarnya Tuhan bisa pakai kita dalam banyak hal di dalam hidup ini. Tinggal bagaimana Bapak Ibu Saudara menyadari, keluarga saudara dan saya itu ada di dalam rencana Allah. Keluarga saudara dan saya bukan keluarga yang diabaikan oleh Allah, tetapi keluarga-keluarga yang ingin diubahkan melalui kuasa Injil. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara dan saya perlu merefleksikan Injil pada pagi hari ini. Ketika kita berbicara tentang kuasa Injil mengubahkan keluargamu. Dan Injil yang sama membawa setiap anggota keluargamu terus mengalami perubahan hidup menjadi serupa dengan Kristus. Inilah perubahan yang harus dikejar oleh setiap keluarga Kristen. Sesukses apapun engkau, sehebat apapun engkau, seberprestasi apapun engkau, sebaik apapun engkau, kalau tidak ada perubahan menjadi serupa dengan Kristus, semua pencapaian, semua hasil jeripayamu di dalam dunia ini pada akhirnya menjadi sia-sia. Maka pada pagi hari ini Bapak Saudara perlu mengatakan karena Yesus. Sama-sama katakan karena Yesus. Karena Yesus lahir untuk mengubahkan keluargamu. Dan saat Yesus lahir di hati setiap anggota keluargamu, perubahan itu terjadi. Amin. Inilah perubahan yang Bapak Ibu Saudara perlu rindukan. Saya selalu bilang, bagaimana Bapak Ibu Saudara membina keluarga kita, membina anak-anak kita, bahkan istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Tetapi kalau tidak didasarkan pengalaman pribadi, diubahkan oleh Injil, maka hanya tinggal tunggu waktu. Apa yang tidak kita inginkan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Banyak sekali kasus-kasus dalam keluarga yang terjadi, istrinya kurang cantik apa, suaminya selingkuh. Suaminya kurang kaya apa, istrinya selingkuh Bapak Ibu Saudara. Anak-anak kurang difasilitasi apa, narkoba, jatuh ke berbagai dosa. Orang tuanya kurang baik apa, anaknya memberontak.
Bahkan sebaliknya, anaknya kurang taat apa? Tidak pernah dihargai oleh orang tuanya. Persoalannya, adakah Injil itu sudah mengubahkan keluarga kita? Fody Baucham itu ngomong begini Bapak Ibu Saudara. Dia bilang, however my family is the primary place where my walk with Christ take on flesh. It is one thing for me to have a personal relationship with Jesus. Dia katakan bagaimanapun, dimanapun keluarga itu tempat utama untuk bagaimana supaya kita itu memiliki perjalanan dengan Kristus, mengalami Kristus itu secara nyata dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan berpikir mengalami Kristus itu yang paling utama di gereja, di dalam keluargamu. Di sana kita berjuang bagaimana sama-sama dalam kekurangan saling menyempurnakan agar supaya perjalanan pengalaman membangun hubungan secara pribadi dengan Kristus itu dialami oleh setiap anggota keluarga. Karena apa? Seringkali di dalam gereja kita sangat rohani Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita beribadah, lompat-lompat, berbahasa roh. Tetapi di rumah istri kita juga lompat-lompat karena kita punya perbuatan. Istri kita bahasa roh, aduh papa sakit, aduh mama sakit. Berbahasa roh di rumah. Nah itulah sebabnya kita perlu menyadari bagaimana kuasa Injil mengubahkan keluarga. Itu dimulai dari setiap keluarga kita. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin mengalami Kristus, alamilah mulai dari setiap keluargamu. Maka daripada itu pagi hari ini kita sama-sama akan belajar bagaimana kuasa Injil mengubah keluarga. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, melalui firman-Nya. Katakan melalui firman-Nya. Matius 1 ayat 20 firman Tuhan. Kemudian ia sedang mempertimbangkan rencana ini. Lihatlah malaikat Tuhan melalui mimpi ditampakkan kepadanya sambil berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut. Perhatikan ya, ada ketakutan. Coba lihat, ketika kuasa Injil itu belum benar-benar mengubahkan keluarga Yusuf, keluarga Maria pada waktu itu, kehadiran Tuhan itu jadi ketakutan bagi keluarga tersebut. Untuk mengambil Maria istrimu, sebab yang sedang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ketika Injil itu ingin mengubahkan keluarga kita, itu selalu melalui firman-Nya Bapak Ibu Saudara. Makanya penting sekali firman itu menjadi kesukaan dalam hati kita. Firman itu menjadi favorit dalam kehidupan kita. Firman itu yang menjadi hal yang utama dalam kehidupan kita. Ketika Bapak Ibu Saudara datang beribadah dalam komsel dalam setiap kesempatan, adakah engkau benar-benar rindu bukan hanya sekedar mendengar, tetapi benar-benar engkau mendengar firman Tuhan, minta kepada Tuhan agar firman itu menguasai kehidupanmu. Firman itu membentuk kehidupanmu. Firman itu mengubahkan setiap kehidupanmu. Karena apa? Tanpa firman, sulit Bapak Ibu Saudara untuk mengenal Tuhan. Tanpa firman, engkau pasti akan salah memahami rencana Tuhan. Coba lihat kalau ketika ada masalah, seringkali kita memandang itu sesuatu yang tidak baik. Kalau sudah masalah, sesuatu yang buruk terjadi, pasti kena hukuman atas dosa. Sesuatu yang tidak baik itu pasti selalu dipandang sebagai kutuk Bapak Ibu Saudara. Yang baik itu apa? Umur panjang, berkat melimpah, sehat dan lain sebagainya. Kenapa kalau umur pendek enggak baik Bapak Ibu Saudara ya? Umur pendek tuh rasa-rasanya wah sesuatu yang tidak diimpikan. Padahal enggak enak umur panjang Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya bilang umur panjang enggak enak? Bukan kita, mari sama-sama kita berdoa Tuhan hari ini berikan kami umur pendek. Tidak Bapak Ibu Saudara ya. Karena saya sering temui orang-orang yang sudah lanjut usia. Ya seperti Alkitab bilang, penderitaan Bapak Ibu Saudara. Bahkan ada seorang pendeta itu umurnya 92 atau 93 waktu itu. Ketika mau doakan, dia bilang begini, jangan doa saya umur panjang Rian, capek katanya. Karena teman-temannya udah meninggal semua Bapak Ibu Saudara. Bisa bayangkan 90 tahun lalu dia ngomong tentang apa? Yang penjajahan, sekarang sudah ngomong AI, nggak nyambung Bapak Ibu Saudara. Nah itu salah satu kadang-kala kita berpikir hal-hal yang baik itu versi kita, itu menguntungkan kita. Dan ketika melalui firman ini, bagaimana Yusuf ketika dia melihat satu realita Bapak Ibu Saudara. Dia melihat ada persoalan di dalam hubungannya dengan Maria, di dalam keluarganya. Yusuf berencana untuk apa? Keluar dari rencana Allah. Dia ingin lari
dari apa yang Allah tetapkan di dalam kehidupannya. Tetapi mengapa kita penting kuasa firman itu? Bagaimana firman itu mencegah Yusuf untuk keluar dari rencana Allah, dari kuasa Injil yang mengubahkan keluarganya. Itu pentingnya firman Allah. Seperti begini, seringkali kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara hukum, undang-undang, ini seakan-akan yang mempersulit kita. Tahun lalu, 2 tahun lalu, ketika peraturan tentang pajak dan lain sebagainya rame, ya pengusaha itu pasti pusing Bapak Ibu Saudara. Padahal dari apa? Dari 10 naik 11 saja Bapak Ibu Saudara. Pusing. Oh begini begitu. Tetapi sebenarnya berbicara hukum, berbicara perundang-undangan. Saya bukan orang pemerintah Bapak Ibu Saudara ya. Itu satu tujuannya. Bagaimana mengendalikan perilaku tindakan manusia. Tujuannya apa? Untuk lebih baik dan lebih benar. Itu tujuan hukum. Itu tujuan undang-undang. Betapa lebih lagi firman itu berkuasa dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Firman itu bukan untuk membatasimu, untuk membuat engkau menjalani hidup yang tidak nyaman. Kalau engkau memandang firman seperti itu, engkau salah mengerti apa maksud Tuhan lewat firman-Nya. Firman itu bagaimana mencegah kita Bapak Ibu Saudara. Ketika sesuatu yang engkau pandang benar, tetapi bertentangan dengan firman Allah, engkau harus tunduk kepada apa yang firman Tuhan katakan. Sehingga Bapak Ibu Saudara melalui firman-Nya, setiap anggota keluarga mengalami perubahan hidup. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara pengen berubah dari hari ke sehari, mengenal pribadi Kristus, rumusnya sederhana. Baca kitab suci, doa tiap hari. Jadi sekarang mulai ya kita rindu membaca firman Tuhan. Perubahan yang menambah Bapak Ibu Saudara kehausan untuk memahami dan menghidupi karya keselamatan di dalam Kristus. Jadi melalui firman, bagaimana kuasa Injil itu mengubahkan setiap keluarga. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, bagaimana kuasa Injil mengubah keluarga. Kalau satu melalui firman, firman yang tertulis ini. Yang kedua melalui sang firman. Ayat 21 sampai 23 saya bacakan begini. Ya perhatikan ayat 21 saja dan 23 yang terakhir. Dikatakan sebab ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Dan ayat yang terakhir Bapak Ibu Saudara dikatakan begini. Mereka akan memanggil namanya Immanuel yang diartikan adalah Allah beserta kita. Lewat kelahiran sang firman, kehadiran sang firman Allah, kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus di tengah-tengah keluarga kita. Ada 2 hal yang Kristus sendiri kerjakan dalam kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, memberikan kepastian keselamatan. Katakan kepastian keselamatan. Karena jelas di sini menyelamatkan siapa? Umat-umatnya dari dosa-dosa mereka. Ini tujuan utama. Tujuan utama Yesus datang ke dalam dunia tidak hanya ingin membuat engkau menjadi berhasil. Tidak hanya ingin menyembuhkan engkau dari sakit penyakitmu. Tidak hanya ingin membebaskan engkau dari sekian banyak masalah dalam hidupmu. Tetapi tujuan utama Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya dari setiap perbuatan dosa. Karena itulah sumber utama persoalan dalam hidup ini. Itu adalah sumber utama penderitaan dalam kehidupan ini. Yaitu bagaimana dosa masih menguasai kehidupan kita. Itu persoalannya. Dan Yesus mau datang untuk mengubahkan keluarga kita. Agar supaya kita bebas dari setiap dosa kita. Dan yang kedua, kehadiran Yesus di tengah-tengah keluarga kita. Keselamatan yang sudah dijaminkan dalam hidup kita. Pribadi sang firman itu sendiri juga yang akan memampukan kita mengerjakan keselamatan. Bagian terakhir dari ayat ini dikatakan seperti ini. Mereka akan memanggil namanya Immanuel yang diartikan Allah beserta kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Tuhan mengenal setiap pergumulan kita dalam menghadapi kelemahan, keberdosaan kita. Tuhan tahu apa yang engkau perlukan. Tuhan tahu apa yang engkau inginkan untuk supaya apa? Bebas dari dosa ini. Sehingga dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan kehidupan kita. Nah kalau ilustrasi yang terakhir seperti ini Bapak Saudara. Bagaimana sang firman itu seperti seorang pilot dalam pesawat. Walaupun cuaca buruk ya besok saya subuh mau pulang ya. Saya lihat BMKG, waduh cuaca Surabaya dan NTT ini lagi
angin dan hujan. Tapi kalau pilot sudah bilang oke, pesawat bilang ya ready to fly, ya pasti jalan dan yakin pasti sampai Bapak Saudara. Kalau jatuh ya itu sudah urusan Tuhan dengan kita ya Bapak Saudara. Jatuh pun yang penting apa? Ada keselamatan dalamnya, ya udah ngapain takut. Nah seperti pilot, walaupun ada badai, walaupun ada angin, cuaca buruk, kita akan sampai kepada tujuan kita. Kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah keluarga adalah hal yang paling disyukuri dalam hidup ini. Tidak ada hal yang paling berharga dan bernilai dalam hidupmu jika dibandingkan dengan pribadi Yesus. Bapak Ibu Saudara boleh punya segala-galanya, tetapi itu tidak dapat merubah apapun dalam hidupmu. Kadang kita berpikir, mengalami perubahan, kita ingin melakukan yang baik, kita ingin memberikan apa yang orang lain mau, kita menyenangkan banyak orang. Supaya apa? Orang lain hormat dengan kita. Tetapi kalau bukan daripada Tuhan, hormat yang kita inginkan itu kunjung kita dapatkan. Kekayaan, keluarga, kekuasaan, ketenaran sering dijadikan juru selamat dalam hidup ini untuk menolong kita mengalami perubahan yang kita inginkan dalam hidup. Dahulu mungkin kita berpikir ya, kalau hidup semakin baik, pekerjaan semakin meningkat, bisnis semakin berkembang, karir semakin cemerlang, hidup akan lebih baik. Ketika kita sudah sampai di apa yang kita pikir baik itu, benar nggak Bapak Ibu Saudara hidup lebih baik? Dulu toko cuma satu, sudah banyak pikiran. Toko dua, yang lebih banyak pikiran itu dikali dua saja Bapak Ibu Saudara. Karir segini, pekerjaan umpama 10. Nah kalau pengen karir naik 1 tingkat, nah kali 2 itu pekerjaan 10 Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara kaya biasa-biasa saja, yang iri 5. Nah kalau mau kaya yang luar biasa, kali yang 5 itu dengan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara yang iri. Akan lebih banyak. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara perlu Yesus itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Melalui Sang Firman, Allah hadir secara nyata untuk mengubahkan keluarga dan menjaga setiap keluarga tetap berharga di hadapan Allah. Katakan keluargaku berharga di hadapan Allah. Itu sebabnya yang menjadi kekuatan Injil, saya undang pemain musik pada pagi hari ini yang Bapak Ibu Saudara bisa bawa pulang. Kuasa Injil mengubah keluarga melalui firman-Nya dan melalui Sang Firman Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan cara ini setiap keluarga dapat berbangga di dalam Yesus dan menerima sorga yang kekal. Dominus omnium dedit apostolis suis potestatem evangelii solidio gloria. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur pagi hari ini. Kehadiran Kristus di dalam dunia tujuannya untuk mengubahkan setiap keluarga kita. Sebab engkau perlu berbangga dan bersyukur ketika engkau hadir di tengah-tengah keluarga Kristen, di tengah-tengah keluarga yang percaya sungguh kepada Yesus. Itu satu anugerah yang besar khususnya bagi kita sebagai anak-anak yang terlahir dalam keluarga kita. Kita juga perlu berbangga dengan orang tua yang takut akan Tuhan. Karena melalui orang tua kita, kuasa Injil juga itu mengubahkan setiap kita. Itulah sebabnya kita perlu firman, kita perlu pribadi Kristus hadir nyata dalam kehidupan kita. Kami rindu Engkau Tuhan. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Amin. Engkau setia dan sangat baik. Engkau setia dan sangat baik. Ku hidup karena kasih-Mu. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari kami ingin bersamamu Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Amin. Kami rindu akan hadir-Mu di tengah-tengah keluarga kami Tuhan.
selalu